Oke, nah selanjutnya setelah tadi kita belajar tentang sintaksis ya, sintaksis atau ilmu tentang kalimat. Nah, sekarang kita belajar tentang semantik. Semantik itu makna, jadi ilmu tentang makna kata dan kalimat. Nah, di logika ini, si makna kata ini diasosiasikan dengan nilai kebenaran. Jadi makna dari suatu pernyataan itu bisa benar atau salah gitu ya. Jadi logika matematik itu berfokus pada nilai kebenaran dari suatu proporsi kalimat sederhana dan bagaimana si nilai kebenaran dari proposisi konstan ini atau kalimat sederhana pembentuk kalimat majemuk ini berdampak pada nilai kebenaran di kalimat majemuk gitu ya. Jadi proposisi konstan pembentuk dari kalimat majemuk itu dia akan mempengaruhi nilai kebenaran. Nah, misalkan kita punya proposisi konstan P di sini, maka nilai kebenaran dari P dinotasikan dengan tau P. Jadi kalau misalkan di PDM biasanya mungkin disebutnya tau P ya. Tapi selain tau P juga, jadi tau P sama dengan benar gitu ya. Tau Q sama dengan benar atau tau P maka Q sama dengan benar. Namun kita juga selain menyatakan nilai kebenaran seperti ini, kita juga bisa mendata nilai kebenaran berdasarkan kemungkinan. Jadi kan seperti tadi nih, kita dapat beberapa 4 kemungkinan gitu ya tadi terakhir waktu di tentang masalah tentang pertemanan. Jadi kita bisa mendata nilai kebenaran. Nah, pada kemungkinan ke I misalkan ke 1, ke 2, ke 3 nilai kebenaran P, Q, R bisa dinotasikan dengan P pangkat I, Q pangkat I, dan R pangkat I. Jadi nanti kemungkinan ke 1 berarti P pangkat 1, Q pangkat 1, R pangkat 1. Kemungkinan ke 10, misalkan ada 10 kemungkinan, P pangkat 2, Q pangkat 2, sama R pangkat 2. Nah, si nilai kebenaran ini, seperti yang tadi saya bilang, dia hanya ada 2, yaitu benar atau salah. Nah, untuk mempersingkat penulisan benar atau salah, biasanya dituliskan sebagai B besar secara kapital, dan salah, benar ditulis B besar, salah ditulis S besar. Boleh juga, ada juga sebagian buku yang menuliskannya benar dengan angka 1 dan salah dengan angka 0. Atau dalam bahasa Inggris biasanya menuliskannya dengan T for true dan F for false gitu ya, untuk salah. Nah, pada kemungkinan ke I, misal diketahui P pangkat I sama dengan benar, Q pangkat I benar, salah, R pangkat I benar. Artinya pada kemungkinan ke I, si P ini bernilai benar, Q salah, dan R benar. Nanti dalam kemungkinan yang lain akan berbeda lagi nilai kebenarannya, seperti itu. Oke, kita mulai dengan semantik untuk negasi. Jadi untuk negasi, tadi kita sudah belajar sintaksisnya bagaimana menuliskan negasi secara sintaksis. Nah, sekarang secara semantik, kalau kita punya suatu kalimat P, dia itu bernilai benar, maka negasinya bernilai salah. Kalau P itu bernilai salah, maka negasi dari pernyataan P nilainya benar. Jadi secara semantik, operator negasi ini dia seperti fungsi yang merubah nilai kebenaran menjadi sebaliknya pada proposisi. Jadi kalau suatu proposisi dikenakan suatu operator negasi, maka nilai kebenarannya otomatis berubah sebaliknya. Jadi misalkan, jadi kita bisa menyatakan kalau misalkan kita mendata semua kemungkinannya, di sini ada 2 kemungkinan kan, berarti untuk kemungkinan ke-1 P1B, maka negasi P pangkat 1 atau untuk kemungkinan 1 adalah S. Juga untuk kemungkinan kedua P pangkat 2S, maka negasi P pangkat 2 adalah B gitu ya. Jadi pada kemungkinan ke-1 dan kedua, karena ini hanya terdiri dari satu proposisi konstan yang dikenakan oleh negasi. Nanti kalau misalkan untuk kalimat majemuk, ternyata tentu saja kemungkinannya akan lebih banyak lagi. Nah, selanjutnya adalah tentang konjungsi. Ini sebenarnya sudah kita pelajari semua di PDN, saya hanya aja akan bahas sekilas saja. Di konjungsi ini secara semantik, nilai kebenaran kalimat yang dihubungkan dengan suatu konjungsi, dia bernilai benar jika dan hanya jika jika semua konjungsinya atau semua proposisi konstan penyusunnya dia benar. Nah, selain itu konjungsinya tersebut bernilai salah. Jadi kalau misalkan dia bukan benar dan benar, maka sisanya adalah salah. Jadi kalau konjungsinya penyusunnya misalkan ada satu aja yang salah,
maka dia salah. Jadi dia benar jika keduanya benar, kedua konjungsinya benar gitu ya. Nah yang ini, nah ini hanya untuk gampang mengingatnya, dia benar jika keduanya benar gitu. Oke, selanjutnya adalah disjungsi. Nah, disjungsi kebalikan dari konjungsi. Secara semantik nilai kebenarannya, dia bernilai benar kalau setidaknya satu aja disjunct atau proposisi konstan penyusunnya yang benar. Jadi kalau ada satu yang benar seperti ini, satu yang benar seperti ini, maka dia sudah benar. Apalagi kalau dua, satu aja benar ya gitu ya. Dan dia bernilai salah jika semua disjunctnya adalah salah. Jadi untuk gampang mengingatnya, dia salah kalau semuanya salah gitu. Oke, selanjutnya adalah operator implikasi. Nah, implikasi ini secara semantik nilai kebenarannya itu bernilai benar kalau antisendennya benar. Oke, ini salah nulis. Dia bernilai salah. Maksudnya bernilai salah jika antisendennya benar dan konsekuensinya salah. Ya kan? Jika suatu suatu penyebabnya sudah benar atau suatu premisnya sudah benar gitu ya, suatu sebabnya sudah benar tapi akibatnya salah, maka dia nilainya salah. Oke, selain itu dia bernilai benar. Jadi untuk mengingatnya pada baris ke sini, dia benar salah maka salah. Sisanya selalu benar. Nah, untuk biimplikasi, secara semantik nilai kebenaran biimplikasi bernilai benar jika dan hanya jika proposisi konstan penyusunnya bernilai sama. Jadi benar, benar, maka benar. Benar, benar, hasilnya adalah benar, salah, salah juga benar. Jadi baik itu benar maupun salah, yang penting si penyusunnya ini adalah sama gitu. S dan S, ini B dan B gitu ya. Oke. Sebenarnya kita sudah belajar semuanya di PDM, mungkin semuanya sudah mengingat, ini hanya mengulang saja. Oke. Nah, ada tahapan dalam logika matematik, yaitu tahapan evaluasi. Nah, apa itu tahapan evaluasi? Evaluasi adalah proses menentukan nilai kebenaran dari suatu kalimat majemuk. Nah, dengan kita sudah mengetahuinya, jadi terlebih dahulu kita sudah mengetahui proposisi konstan penyusunnya. Jadi ketika sudah diketahui pada kemungkinan ke ini nilainya P itu adalah B, Q itu adalah S, dan R itu B, maka dengan evaluasi kita sudah bisa menentukan nilai kebenaran kemungkinan ke I untuk kalimat majemuk yang dicari. Nah, kebetulan di sini yang dicari adalah P atau Q dan negasi Q atau R. Kita tinggal masukin aja nih dengan proses evaluasi, berarti jadi benar atau salah kita masukkan karena ini dari sini ya, dan Q-nya adalah salah, kita masukin, R-nya benar. Nah, benar atau salah jadinya benar, negasi S di sini jadinya benar kan? Nah, tinggal benar atau benar di sini dia adalah benar, benar dan benar, hasilnya benar. Jadi pada kemungkinan ke I, pernyataan majemuk P atau Q dan negasi Q atau R dia bernilai benar karena diketahui proposisi konstannya bernilai seperti ini. Itu adalah proses evaluasi. Jadi kita sudah tahu dulu nilai kebenaran dari proposisi konstannya. Nah, sedangkan kebalikan dari evaluasi adalah proses stratifikasi. Apa itu stratifikasi itu? Jadi kita belum tahu nilai kebenaran dari proposisi konstannya, dan kita mulai menentukan nilai kebenarannya dengan mendata semua kemungkinan yang ada, gitu ya. Jadi kita dengan mencoba menentukan nilai kebenaran dengan mendata semua kemungkinan yang sesuai dengan kalimat tersebut. Ini ya, di sini mungkin saya tambahkan, dan mencoba menentukan nilai kebenaran dengan mendata di sini ya. Dengan mendata kemungkinan yang sesuai dengan kalimat tersebut. Nah, salah satu metode yang digunakan dalam stratifikasi adalah tabel kebenaran. Seperti tadi juga kita sudah menggunakan tabel kebenaran sebenarnya. Nah, tabel kebenaran itu adalah metode untuk mendata semua kemungkinan nilai benar dari sebuah kalimat majemuk.
Jadi kalau misalkan kita punya n proposisi konstan atau n kalimat sederhana yang membentuk sebuah kalimat majemuk, maka akan dibutuhkan n buah kolom, oke, dan 2 pangkat n baris. Jadi kalau misalkan kita punya 10 proposisi konstan penyusunnya, maka dibutuhkan 2 pangkat 10 dari 2 baris 2 pangkat 10, kan bahkan banyak sekali. Maka metode kebenaran ini hanya efektif jika digunakan dalam kasus sederhana, proporsi konstannya masih kecil. Sedangkan kalau misalkan dalam kasus yang proporsi konstannya semakin banyak, metode kebenaran ini sudah tidak lagi efektif untuk digunakan. Maka nanti kita akan menggunakan pohon semantik untuk kasus yang proporsi konstannya lebih banyak. Nah, sekarang ada contoh tabel kebenaran. Ini contoh saja karena kalian juga sudah belajar tabel kebenaran di Mantar Dasar Matematik. Nah, ini contoh tabel kebenaran. Saya punya P, Q, R, lalu saya data semua kemungkinan yang ada. Ini karena ini ada 3 proposisi konstan, maka barisnya ada 2 pangkat 3. Oke, ini ada 2 pangkat 3 baris. Oke, nah dari sini saya tentukan yang dalam kurung dulu. P atau Q, ini hasilnya. Jika dia benar maka benar, dan dia salah kalau keduanya salah. Sini ya. Lalu dalam kurung lagi ini kita tulis dulu negasi Q dulu, tinggal kebalikan dari yang ini. Oke. Lalu negasi Q atau R, tinggal ini atau ini, didapatlah seperti ini. Nanti kita tinggal yang ini dan ini, hasilnya adalah seperti ini. Jadi dalam tabel kebenaran ini dia benar pada kemungkinan keberapa nih? Pada kemungkinan berapa dia benar? Kemungkinan pertama ini ya, kemungkinan ke 3, 4, 5 gitu ya. Oke, berarti kita bisa bilang kalau oke, nah dari sini berarti kita bisa menyimpulkan kalau apa nih? P atau Q dan negasi Q atau R pangkat 1 dia benar gitu ya. Ini saya nggak akan tuliskan lagi, dia pangkat 2 ini salah, dan seterusnya dia pangkat 3, 4, dan 5 bernilai benar gitu ya. Atau saya tulis kayak gini, pangkat I dia benar jika I sama dengan 1, 3, 4, 5, dan P atau Q dan negasi Q atau R pangkat I dia bernilai salah jika I-nya sama dengan anggota, bukan sama dengan anggota, I-nya anggota apa nih? 2, 6, 7, 8 gitu ya. Oke, jadi ini kesimpulannya. Maaf tulisannya nggak terlalu rapi, dan ini adalah contoh tabel kebenaran. Dan tabel kebenaran itu hanya efektif jika kita mempunyai proposisi konstan yang sedikit. Kalau misalkan sudah lebih banyak, kita akan menggunakan pohon semantik. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang analisis proposisi dari tabel kebenaran dengan tabel kebenaran, lalu nanti minggu selanjutnya kita belajar analisis proposisi dengan pohon semantik. Oke, untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih.